Karena kegelapan, jadi terang dan gelap itu kan sebetulnya ini, wakil pikiran. Yang kedua, sentuhlah matamu selembut bulu ayam. Artinya mata kita ini sekarang harus lembut, penuh dengan persahabatan. Kalian itu lihat orang dari ujung sampai gak serasi amat sih. Kerudungnya coklat, tasnya warna ungu. Apa jadi komentari, dasar Dormagati. Jadi matanya itu selalu penuh curiga, menakutkan. Saudara jauh datang, bukan disapa. Aduh manisono kemana wae. Iya mah kalau di badan rek naon ka dia. Minjem duitnya. Tuh. Padahal siapa tahu baru ngejual sawah di kampung mau ngirim duit, bukan? Dasar Dormagati, Dormagati. Ya. Tatapannya menakutkan. Nah, bermuka serem. Coba lihat ya. Orang yang di dalamnya belum selesai, di sininya belum selesai. Kalau ketemu itu bukan sekedar matanya yang penuh curiga, tapi wajahnya tuh serem. Ya kayak dulu lah, saya ketemu kalian tuh dulu. Sekarang sih masih. Mulutnya selalu membawa onar. Jadi sudah tatapan matanya yang penuh curiga, wajahnya serem, mulutnya itu kalau bicara itu selalu mengalui pembicaraan itu dengan merusak suasana. Ada tuh yang kayak gitu. Pikirannya liar, tidak terkendali. Dan seronok itu pokoknya lah kalau dangdan tepugus eta mah. Segala dipakai tapi teu alus gitu. Ya itu. Ya. Itu. Jika nu teu serius tapi terawas gitu. Itu Dormagati itu. Ini masih karakter Kurawa. Hebat ya, yang bikin sastra itu sampai sedetil itu semua karakter di itu. Nah, sebetulnya kita ini sekarang sedang mencoba menata supaya apa? Si karakter-karakter ini tuh tidak terlalu dominan. Sekalipun masih ada, gak apa-apa sekali-kali. Atau jangan terus-terusan lah paling tidak ya, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya Citraksa. Nah, Citraksa ini digambarkan sebagai sosok yang menguasai ilmu kanuragan, hebat dan suka mabuk. Mabuk yang dimaksud di sini bukan mabuk sekedar mabuk itu, tetapi lupa daratan, tidak sadarkan diri, tidak eling. Nah, makanya digambarkan sebagai penguasa ilmu kanuragan. Makanya mohon maaf, saya bukan meremehkan ilmu kanuragan. Rata-rata orang yang belajar kesaktian yang dimaksud adalah ingin memperoleh kekebalan dan lain sebagainya. Itu kalaupun tercapai ilmunya, itu paling juga ujung-ujungnya untuk urusan dunia lagi. Dan biasanya yang punya kekuatan semacam itu kan dijadikan ketua preman gitu kan. Ya kan? Itu, ya. Iya. Ingin disegani tetapi menggunakan cara-cara yang kurang bijaksana. Kalau ingin disegani mah gampang, ya. Berbuat baik aja sama orang lain.
Tebarkan cinta kasih. Itu yang akan menjadi benteng yang sangat kuat buat kita. Ada lagi sosok yang ke-8, yaitu Citra Marma. Suka menginjak dan merendahkan. Suka mengintimidasi. Suka menghardik. Orang lain sudah tidak berdaya juga terus aja dipaksa. Orang lain sudah ngaku salah dan minta maaf, terus aja disalahkan. Dan karakter ini kan ada dalam kehidupan. Betul nggak? Suka ngungkit-ngungkit kesalahan. Orang sudah minta maaf, sudah cium kaki pun. Kudu kumaha deui atuh. Citra Marma. Citra Marma. Kudu kumaha deui. Gitu. Jadi terus aja. Istilah bahasa Inggrisnya mah neung teuli. Neung teuli, ya. Jadi apa ya? Ya pokoknya begitulah. Nah, dan karakter ini kan ada. Dan mungkin karakter ini juga masih ada dalam diri kita. Betul nggak? Jadi saya sekarang bukan cerita benar salah baik buruk. Saya gambarkan, oh ternyata karakter Pandawa ada dalam diri kita. Karakter Kurawa juga ada. 5 karakter Pandawa ada. 8 karakter Kurawa pun ada. Tetapi kita talungtik dari mana asal muasalnya. Ternyata karakter Pandawa, karakter Dewa, oh dari keterbukaan. Karena Pandu itu adalah orang yang sudah terbuka penglihatannya. Sedangkan Kurawa itu digambarkan dengan ketertutupan. Semua itu adalah dilahirkan dari ketertutupan, dari cover. Itu. Nah, asal muasalnya sudah diurut ya. Oh, ternyata ini dari sana. Bibitnya dari sana. Berarti kita harus menyelesaikan dari ujungnya. Dari pangkalnya. Gitu maksud saya. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 250. Walamma barozu li Jaluta wa junudi. Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak. Suka menampakkan diri Jalut? Suka menampakkan karakter-karakter tadi? Suka? Suka. Nah, ketika karakter-karakter itu nampak pada diri kita, saya mau nanya, sadar gak kita? Maka dikasih doanya oleh Allah. Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, walama barazu, ya, li Jaluta wa junudi, ketika Jalut dan semua seabrek-abrek. Kan kalau orang sedang marah itu tentaranya ikutan. Betul nggak? Coba. Bukan sekedar matanya belotot, bukan sekedar mulutnya monyong, betul nggak? Tangannya juga bawa sapu, betul ya? Kakinya nendang-nendang. Itu tentaranya itu semua ikutan. Betul apa tidak? Nah, ketika Jalut itu nampak dengan tentaranya, lalu ingat dalam diri kita ada Tolut. Kalau nggak kuat, ucapkan Robbana afrig alaina sobron wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkan kesabaran atas diri kami. Dan kokohkan pendirian kami. Dan tolonglah kami dari orang-orang yang tertutup. Hebat ya. Jadi ternyata semua doa itu ada asbabun nuzulnya. Jadi tidak sembarang asal Robbana kemudian dibacakan. Jadi Robbana afrig alaina sobron wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Tentu saja bukan doa melantunkan kalimat ini yang dimaksud tahan diri. Sabar jangan dibatasi. Kokohkan pendirianmu. Jangan jatuh ke lembah yang hina. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya doa yang sebenarnya adalah aksi kita. Doa yang sebenarnya adalah aksi kita, tindakan nyata kita.
Ketika itu muncul pada diri kita, sadari bahwa itu kita sedang dikendalikan oleh kerajaan yang zolim pada diri kita, Jalut. Paham maksudnya? Ya, tapi kalau mau menghafalkan doa ini nggak apa-apa. Ya, saya hadiahkan hari ini ya doa ini. Robbana afrig alaina sobron wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Mungkin kalian sudah hafal doa ini ya, tapi baru tahu kan asbabun nuzulnya. Oh, ini doa buat melumpuhkan Jalut. Jadi ketika sifat-sifat Jalut itu sedang dominan pada diri kita, sadar bahwa sebetulnya tidak ada yang sedang kamu sakiti kecuali diri kamu sendiri. Makanya saya sudah sampaikan ya, daripada marah lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan lebih bagus memahami. Ya, jangan diinjak-injak orang yang sudah lemah. Ketika orang pinjam uang sama kita, janji 3 hari dia tidak bisa bayar, doakan kalau 3 hari nggak bayar semoga kamu berkelimpahan rezeki. Jangan banyak pikiran, sudah saya uangnya masih banyak. Gitu, tenang kan? Ketika tenang, siapa tahu besok lusa malah punya uang dia. Betul nggak? Ini malah dipencet. Betul nggak? Sok nginjem atuh ka batur. Dititang nginjem deui dasar si Jalut. Ya, pahami. Ya. Ini kita punya pasangan. Pahami. Dibesarkan di lingkungan seperti apa dia? Oh, ternyata pasangan saya waktu kecilnya kurang kasih sayang. Banyak bentakan di keluarganya. Pantas kalau dia begitu. Sudah, saya terima kamu apa adanya. Karena kamu tidak salah sepenuhnya. Kamu juga mewarisi warisan-warisan dari keluargamu, lingkungan. Udah gak apa-apa. Semoga saya jadi obat buat kamu. Kan kita membantu menyelesaikan persoalan orang yang terdekat dengan kita, bukan? Kan itu jadi keren. Bukan ke pengadilan. Kalian. Di ayat yang selanjutnya, ayat 251, masih Al-Baqarah, ya. Mereka mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Tuh, ternyata Talut ini, walaupun sedikit bala tentaranya, tetap masih bisa punya kemampuan mengalahkan Jalut. Dan Daud membunuh Jalut. Siapa Daud itu? Daud itu diri kita ketika kita mampu melumpuhkan Jalut. Kira-kira di ruang ini ada Daud? Ada sekali-kali. Kalau kita lihat ya bahasa Al-Quran, ini kan sedang cerita Talut mengalahkan Jalut. Kok tiba-tiba muncul Daud? Kan kalau kita berbicara tentang Daud, ya memang Daud itu dalam 25 rasul termasuk rasul. Betul nggak? Tetapi saya memahami Daud di sini menurut konteks ayatnya adalah dia yang saat dia itu muncul Jalut dan dia mengerahkan tentara Talut dan dia bisa mengatasi ya kedurjanaannya Jalut, saat itu dia jadi Daud. Daud itu sebenarnya gelar buat mereka yang sudah mampu mengendalikan dirinya. Kemudian Allah memberikan kekuasaan dan hikmah kepada Daud dan mengajarkannya kepadanya apa yang dikehendakinya. Oh, ternyata kebijaksanaan dan hikmah itu memang dikirimnya itu lewat badai. Tidak gratis. Tidak ada pelatihan kebijaksanaan. Kalau ada saya ikutan. Dan ternyata pelatihan kebijaksanaan ya itu justru dalam kehidupan. Jadi akhirnya ketika dia bisa mengatasi Jalut, maka Allah memberikan 2, kekuasaan dan hikmah kepada Daud. Dan yang luar biasa lagi, Allah mengajarkan kepada Daud
apa yang dikehendakinya. Baru pelajaran dari Allah itu masuk. Intuisinya hidup. Bapak Ibu ya, saya mengalami pengalaman. Jangan dikira saya juga tidak mengalami proses. Saya juga mengalami itu. Dan untuk bisa mencapai kemampuan bisa menguasai diri itu memang prosesnya panjang. Yang paling penting kita sungguh-sungguh mau belajar. Karena sudah saya sampaikan kemarin ya, bahwa waktu adalah guru yang terbaik. Tapi sayang, guru kita itu sering membunuh kita. Karena kita lupa kalau waktu adalah guru yang terbaik. Lalu kita terbunuh oleh waktu. Kenapa? Karena banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi peristiwa demi peristiwa itu tidak mengajarkan apa-apa kepada kita. Kenapa? Karena kita sering lari dari kenyataan. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia atas semesta alam. Jadi Allah selalu mengarahkan kita. Jadi sekali lagi, Allah tidak pernah menghukum kita. Allah hanya menegur kita supaya kita tambah baik. Gak apa-apa. Saat dikuasai Jalut, kita pun tidak bisa mengendalikannya. Nanti juga kita diajarkan oleh Allah. Oh, ketika saya tidak bisa mengendalikan Jalut pada diri saya, ternyata saya juga jadi sakit. Betul nggak? Oh, akibatnya seperti ini toh, ada pelajaran. Ah, besok-besok nggak mau lagi. Betul nggak? Iya. Saya kira semua orang yang dikuasai Jalut dan mengikuti kehendak Jalut, yang berujung pada penderitaan, pasti penyesalan. Saya yakin ya, suami yang membunuh istrinya, atau istri yang membunuh suaminya, atau anak membunuh ibunya, atau ibu membunuh anaknya, saya yakin pasti ada pelajaran di balik itu semua. Ketika akibat yang harus ditanggung begitu besar, pasti ada pelajaran. Pasti ada pelajaran. Tidak buruk. Karena kadang-kadang yang menghasilkan kebenaran bisa jadi adalah kesalahan. Yang menghasilkan kebaikan bisa jadi adalah keburukan. Kemudian di Al-Baqarah 252 Allah menyatakan tilka ayatullah najluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itu semua yang diceritakan tadi itu adalah tanda-tanda Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar, dan sesungguhnya kamu benar-benar seorang utusan. Jadi sebetulnya semua kita ini adalah utusan. Siapa yang bukan utusan? Karena semua kita datang ke dunia ini kan bukan keinginan kita. Betul enggak? Kita diutus ke dunia ini oleh Dia, sang pemilik semesta ini. Dan kita ada di sini karena diutus oleh Dia. Jadi kita diutus ke sini oleh Allah itu untuk belajar. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Oh, ternyata saya diperintahkan ke sini oleh Allah untuk belajar. Oh, ternyata pasangan saya adalah mitra belajar saya. Oh, ternyata anak-anak saya adalah mitra belajar saya. Oh, ternyata orang-orang yang di komunitas saya adalah mitra-mitra belajar saya. Oh, ternyata yang menipu saya adalah mitra belajar saya. Oh, ternyata orang-orang yang menjatuhkan nama baik saya adalah mitra-mitra belajar saya. Oh, ternyata gak ada musuh. Semua adalah mitra. Oh, ternyata semua adalah rezeki dari Allah buat saya. Oh, ternyata semua adalah tanda-tanda Allah. Oh, ternyata semua dibacakan kepada saya supaya jadi benar saya. Setelah belajar seperti ini, kita baru, oh, ternyata tidak ada yang buruk. Yang buruk itu adalah pikiran kita yang menilai. Ternyata selama ini pikiran kita yang menguasai kita.
Ternyata pikiran itu bukan saya. Saya harus melampaui itu semua. Sampai di kesadaran ini. Bapak Ibu. Rezeki yang luar biasa. Wah, itu rezeki. Makanya bisa belajar sampai di kesadaran ini. Hari ini kita bisa punya rezeki, bisa mendengarkan kajian ini. Ini juga bukan kebetulan. Kenapa? Yang dipilih Bapak Ibu ada di sini bukan yang lain. Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya dipilih ada di sini? Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Tuh. Robul masyriqain warbul maghribain. Kita bisa bertemu dua matahari. Satu yang di luar, satu yang di dalam. Itu karena kasih-Nya, karena kehendak. Terasa cinta kasih Allah? Ada yang buruk sekarang? Sekarang tahu buruk dari mana asalnya? Makanya ya, saya suka kasihan sama orang-orang yang gampang menilai, ya, gampang menyalahkan, ya, itu sedang mewarisi karakter Kurawa, karakter Jalut. Makanya di ayat yang kedua 56 nih saya loncat, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Di ayat yang kedua 56 Allah mengatakan la ikraha fiddin. Ternyata beragama itu tidak boleh dipaksa. Dari kata la ikraha fiddin ini sebetulnya menyangkut metodologi belajar agama. Karena selama ini agama itu dipaksa. Kalau yang nama dipaksa itu berarti didorong dari luar, bukan dari kesadaran dari dalam. Padahal untuk menumbuhkan kesadaran itu harus dari dirinya sendiri. Makanya diperlukan pendidikan agama yang tidak memaksa tetapi orang mau. Gimana caranya? Inilah sebetulnya, disinilah sebetulnya tugasnya para ulama, para guru, membuat model pembelajaran agama itu yang menarik, masuk akal, tidak dipaksa tapi orang mau melakukan. Gimana caranya? Itu tantangannya. Jadi kalau saya membaca kalimat la ikraha fiddin ini sebetulnya itu lebih banyak kepada metodologi. Coba gimana cara merubah orang supaya orang itu tidak merasa dirubah. Nih, kalau saya ingin mengajarkan kebersihan di rumah, ya, saya tidak bikin aturan seabrek. Buanglah sampah pada tempatnya, enggak ada tulisan itu di rumah saya. Atau saya marah-marah kepada orang yang membuang sampah sembarangan. Tidak, itu metodologi yang salah. Jadi saya kalau ada sampah di rumah, saya ambil, saya tempatkan. Ada sampah di rumah, saya ambil. Saya tiap pagi berdiri ya di depan rumah saya. Karena biasanya ada anak-anak habis subuh itu lewat rumah saya. Dan pasti buang sampah. Jadi saya memungut sampah itu di depan mereka. Supaya mereka lihat. Jadi saya tidak marah ke mereka buang sampah. Cuman saya pungutin. Saya bawa ke rumah saya tuh sampahnya. Saya siapkan kresek. Jadi metodologi belajar itu ternyata harus berbasis keteladanan. Sekarang ini yang mahal dari kita keteladanan. Anak-anak kita itu bukan tidak suka agama. Cuman mungkin sudah kurang percaya sama agama. Karena apa? Karena banyak orang yang bicara agama tetapi tidak mencerminkan keteladanan. Itulah tanggung jawab kita. Berarti kalau begitu benar kata Rasul, ibda binafsi. Mulailah dari dirimu. Kalau kamu ingin melakukan perubahan,
Rubah dirimu. Jangan merubah orang lain. Kalau ingin merubah karakter pasangan, rubah karaktermu. Saya kasih tahu, rubah karaktermu. Pasti berubah. Karena tentara kita kan sudah jelas tadi. Dari 5 tentara kita itu salah satunya apa? Cinta. Itu tentara kita. Karena tidak ada yang tidak bisa dilumpuhkan oleh cinta. Tidak ada. Tidak ada. Sudah pasti. Kebencian hanya bisa dilumpuhkan oleh cinta dan kasih sayang. Kebencian akan menjadi tumbuh subur ketika dilawan dengan kebencian. Kekerasan hanya perlu dilumpuhkan oleh kelembutan. Lihat gedung ini. Besi keras, pasir keras, semen keras, bata keras. Tetapi mereka semua disatukan oleh air. Jadi tiang-tiang yang kokoh. Jadi siapa sebetulnya penguat tiang-tiang ini? Air. Kita lupa kalau nggak ada air kita tidak bisa membangun. Betul nggak? Coba campurkan semen, koral, pasir, besi, tidak akan jadi tiang yang kokoh kalau nggak ada air. Jadi kalau ada yang keras-keras di semesta ini, kalian harus jadi airnya. Harus jadi pemersatu yang melembutkan, bukan jadi provokator. Paham ya? Tidak ada paksaan dalam agama. Ini mengarah kepada metodologi mengajarkan agama. Coba. Banyak yang lapor sama saya. Kenapa ibu mau datang ke pengajian saya? Alhamdulillah Pak, saya melihat perubahan suami saya. Dulu suami saya kayak Dursasana. Sekarang gimana? Arjuna Pak, Arjuna. Jadi merubah dari Dursasana jadi Arjuna itu dengan dirinya, itu membuat orang jadi tertarik. Itulah yang disebut dengan la ikraha fiddin. Bukan kamu harus ini, harus itu. Kalau melakukan ini, dapat ini. Kalau tidak melakukan, dapat itu. Bukan ditakut-takuti begitu. Makanya tugasnya para rasul di Quran cuma 2. Menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kan kabar gembira, bukan kabar yang menakutkan. Yuk kita baca ayat ini di penghujung kajian kita hari ini. Ya. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil ulwatil wusqa lan fisawmalah. Wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas mana jalan yang benar dari jalan yang sesat. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang ingkar, tertutup terhadap togut, tertutup segala persepsi pembenaran ciptaan pikiran terhadap Tuhan. Wa yu'min billah, dia iman kepada Allah karena sudah tahu dan kenal kepada Tuhannya, sebenar-benarnya kenal, tidak berdasarkan persepsi lagi. Faqadistamsaka bil urwatil wusqa lan fisawmalah. Ya, berarti dia telah berpegang teguh kepada tali yang amat kuat, lan fisawmalah, yang tidak akan pernah putus. Makanya tali itu harus jadi pegangan kita. Dan tali harus kuat. Jangan berpegang di tali yang rapuh. Jadi kalau kita beriman cuman apa kata orang, kita juga tidak membuktikan dan menyaksikan, tidak merasakannya. Kita sedang berpegang pada tali yang rapuh. Jadi kalau kita iman di tingkatan isbatul yakin, sudah melampaui hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, sampai pada puncaknya iman.
isbatul yakin. Yakin karena sudah mengalami sendiri. Itulah tali kita yang sebenarnya. Jadi tali kita yang sebenarnya adalah bukti. Itu sebabnya ngaji kan ada 5. Yang disebut dengan niti panca atau pancaniti. Pertama, niti harti. 2, niti surti. 3, niti bukti. 4, niti bakti. 5, niti sajati. Jadi kalau kita sudah melewati pancaniti, dari niti harti dulu, ya, bersifat knowledge, masih permukaan, baru niti surti. Jangan cuma lihat kulitnya, lihat isinya. Tapi itu belum cukup. Niti bukti sing kapanggih jeung bukurna, sing kapanggih jeung wujudna. Baru niti bakti. Tidak cukup kita sudah punya iman. Karena puncaknya iman adalah kepedulian. Maka Nabi Muhammad mengatakan tidak disebut orang yang beriman jika kamu tidur nyenyak sementara tetanggamu gak bisa tidur karena kelaparan. Jadi setelah niti bukti pun harus ada niti lagi. Apa? Niti bakti. Jadi iman itu akhirnya kelihatan sebagai kepedulian kepada sesama. Baru niti sajati. Kenal siapa dirinya. Ya, gitu. Jadi itulah tali yang kuat dan tidak akan ada putusnya. Lalu ayat yang ke-257, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Jadi kalau bersahabat dengan Allah, pasti kita akan hijrah dari gelap menuju terang. Wallazina kafaru awliya'uhum tagut. Tapi kalau kita tertutup terhadap Allah, maka kita akan bersahabat dengan segala persepsi tentang Allah. Tagut yukhrijunahum minan nur ilad dhulumat. Maka kita malah justru hijrahnya dari terang menuju gelap. Sebagai makhluk cahaya tidak kelihatan lagi cahayanya. Terselimuti oleh hawa-hawa duniawi sehingga yang diradiasikan oleh kita adalah kegelapan. Jadi kegelapan itu berasal dari togut. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau kita hijrahnya dari terang ke gelap, terus menerus kita akan tinggal dalam kehinaan. Di Quran surat Hud ayat 106, fa ammal ladzina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa saykun. Adapun orang-orang yang celaka, tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Kapan nafas itu ada? Nafas itu ada pada saat ruhku masih dititipkan di sini. Nafas adalah penghubung antara ruhku dengan semesta tanpa batas. Nanti kalau sudah tidak ada ruhku di sini, di tubuh, nggak ada istilah nafas. Tetes air di sungai pun kalau sudah sampai ke samudra, bukan tetes lagi, dia berubah menjadi samudra. Tidak ada istilah itu lagi. Hati-hati dengan kehidupan. Kalau dalam kehidupan ini banyak penderitaan, banyak kehinaan, itu tanda bahwa sebetulnya kita masih dikendalikan oleh Jalut. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi kata Quran, kehinaan itu bisa kita alami sekarang ketika langit dan bumi masih ada. Wa amal ladina su'idu fa fil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Adapun orang-orang yang berbahagia, tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi kehidupan yang akan datang sangat ditentukan oleh kehidupan yang sekarang. Kalau kita hari ini bisa tinggal dalam kedamaian, pasti kita akan memperoleh kedamaian. Tapi kalau hari ini kita hidup dalam kehinaan, maka di depan kita juga tidak mungkin tiba-tiba mencapai kedamaian. Kita sudah belajar Talut, sudah belajar
Jalut sudah belajar tabut, sudah belajar togut, lengkaplah. Semuanya bisa dimengerti dengan jelas. Semoga pelajaran kita hari ini menjadi berkah buat kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.